Halo friend, halo friend, ketemu lagi dengan BK di Unboxing, di mana kita akan membahas hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan bisa juga hal-hal yang dianggap tabu atau terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Nah, di episode Unboxing kali ini, kita akan unbox mind. Thing sama dengan mind, mind sama dengan thing juga kan? Apa itu unbox mind? Ya kita akan membuka pikiran kita kali ya, karena banyak orang kan sebetulnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan atau terlalu malu-malu. Dan sekarang BK lagi bersama siapa? Ini sebelah BK, sang mindset trainer. Siapa dia? Vita, mindset trainer. Hai, halo BK. Halo Vita, gimana? Sehat? Sehat jiwa raga? Jiwa raga sehat ya? Iya, jangan cuma raga doang, jiwanya juga perlu sehat. Mainnya juga dong. Iya. Di unboxing ini kita tuh mau dengar nasihat-nasihat dari Vita Mindset Trainer, ya kan? Soalnya kemarin ada temen BK yang curhat. Jadi BK itu tidak sanggup menjawabnya ya. Jadi dia itu bertanya, gua rasa katanya, gua tuh masih punya luka hati terhadap teman gue, teman masa kecilnya gitu katanya ya, teman masa kecilnya. Sebetulnya dia mau aja kerjasama sama temannya lagi, tapi kok ada ganjelan kuat gitu ya di dalam hatinya tuh, karena trauma itulah, mungkin trauma atau luka hati, apapun bahasanya gue nggak ngerti sih. Pokoknya kalau pas ingat itu tuh jadi sakit hati lagi. Iya, terus jadi sakit hati lagi, terus membuat dia nggak maju katanya tuh. Gue tuh kayaknya dia sendiri menyadari bahwa kok kayaknya ini jadi handicap gue ya gitu. Jadi apa ya? Mental block. Mental block gue untuk bergerak maju nih di dalam bisnis. Oke. Gitu. Gitu ya. Jadi untuk case yang barusan, aku coba sedikit bantu. Mengapa kita bisa sakit hati? Intinya sih, kalau balik ke pertanyaan itu, kita tuh sakit hati ya kita sendiri yang bikin diri kita sakit hati. Pertama, karena kita belum terima hal tersebut apa adanya. Kita belum nerima sikap dia ke kita. Jadi apa yang kita harapkan dengan yang terjadi tidak sesuai, makanya kita sakit hati gitu. Kita nggak nyangka kok dia sebegitunya sih sama gue gitu. Nah pas itu terjadi, kita belum selesai dengan itu, nggak terima, sampai sekarang pun belum terima, makanya ketika kita inget lagi, flashback, jadi sakit hati lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pasti kita belum memaafkan. Kalau kita bisa memaafkan dia, ya memang proses ya, tapi kalau setidaknya kita bersahabat dengan waktu dan bisa belajar memaafkan dia, itu adalah hadiah terbaik yang kita berikan ke diri kita. Balik ke pertanyaan, mengapa kita bisa sakit hati? Ya, karena kita tuh nggak sadar sebetulnya yang menyakiti diri kita adalah diri kita sendiri dengan mengingat kejadian tersebut. Pas kita ingat, lalu sakit hati kan, ingat lagi kapan sakit hati lagi. Nah itu tuh kayak pegang pisau, lalu nyakitin diri kita. Dengan kita ingat sakit hati, nah kan berarti itu dibikin oleh kita sendiri, dan kita mengizinkan diri kita sakit karena dengan siklus yang begitu kita lagi nyakitin diri kita. Jadi temannya ini perlu menyadari monkey mind-nya dia gitu. Pikiran dia yang usil, yang loncat-loncat, yang bikin dia sakit hati. Itu dulu nomor satu. Kalau kita mau memperbaiki masa depan kita, ya berarti kita perlu mulai dari menyadari setiap pikiran yang muncul di benak kita. Apakah itu bikin kita nyaman atau malah sakit hati? Karena kan jenis pikiran tuh beda-beda. Kalau saya mikir A, hati saya gimana gitu. Nah, setiap pikirannya bekerja, hati juga merespon. Jadi pikiran sama perasaan ini kayak sahabat karib gitu. Jadi perlu hati-hati dengan namanya pikiran. Berikutnya, temennya perlu menyadari bahwa kita lihat dari kayak misalnya kalau dari atas gitu ya, kalau lagi drone gitu kan, lihat ke bawah, melihat bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini adalah hasil dari hukum sebab akibat. Benih tomat menghasilkan buah tomat. Vibrasi dia di masa lalu
menghasilkan perilaku temannya itu terhadap dia seperti itu. Jadi kita turut andil dalam mewujudkan perilaku yang vibrasinya seperti itu. Vibrasi itu pancaran atau pikiran, perkataan, perasaan, perilaku kita di masa sebelumnya, sehingga mewujud menjadi peristiwa tersebut. Jadi nggak ada yang kebetulan di alam semesta ini. Memang itu udah seperti itu alurnya. Dengan menyadari hal tersebut, kita bisa nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia gitu. Jadi oh ya udah, kalau gitu saya akan memperbaiki vibrasi saya sehingga di masa depan saya tidak memunculkan lagi perilaku orang yang seperti itu ke saya. Nah, ada orang yang memang diperlakukan terus-menerus ditipu gitu ya sama siapapun gitu. Itu karena program di alam bawah sadarnya masih berpola yang seperti itu, karena belum beres tuh. Jadinya dia ketemu lagi dengan orang-orang yang sejenis. Jadi kan nggak beres-beres sebetulnya, kecuali dia bisa menyadari dan memperbaiki vibrasinya. Setelah itu kalau dari sisi spiritualitas sih biasanya kita melihat bahwa kehadiran orang tersebut sebagai guru kebijaksanaan yang menyamar atau guru keikhlasan yang kita. Justru dengan kehadirannya dia, kita bisa berlatih keikhlasan, kesabaran, dan beriman kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau mau bicara ambil hikmahnya, ya setidaknya itu hikmahnya. Jadi bukan lihat ke orangnya, tapi kita bisa ambil manfaat apa dari kejadian tersebut. Ya kan kayak tanah liat dibentuk akhirnya jadi keramik yang bagus. Prosesnya kan juga panjang gitu. Nah tapi itu juga pilihan. Kita mau belajar dari situ atau stuck di situ dan patah semangat, lalu hidupnya lebih hancur lagi, itu juga bisa. Jadi ini hanya salah satu alternatif kalau mau diambil. Hasilnya akan memperbaiki hidup kita di masa depan. Kalau enggak ya hidup kita makin memburuk. Ya kadang kan memang kalau pikiran itu saking berisiknya, perlu kita memberi pisang ke si monyet-monyet tadi gitu yang di pikiran kita. Caranya kita bisa bilang terima kasih, belajar bilang terima kasih terus menerus, bilang aja terima kasih dalam hati gitu. Nanti akan banyak pikiran yang akan membantu kita untuk oh iya ya, saya tuh ternyata dapat mensyukuri banyak hal dari hidup saya. Dari pengalaman tersebut ternyata kalau saya lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, ternyata peristiwa tersebut turut membuat saya jadi setegar ini loh sekarang. Mungkin juga bisa membuat saya jadi bisa berbagi pengalaman ke teman-teman saya yang mau berbisnis dengan teman lamanya. Itu kan juga sisi positifnya gitu. Jadi dari satu kejadian kita lihat ternyata banyak juga yang bisa kita manfaatkan dari situ. Nah, dengan mengubah menjadi terima kasih atau juga kalau misalnya habis selesai berdoa kita bisa dalam hati bilang saya ikhlas. Terus dia terus menerus saya ikhlas. Itu lagi memprogram alam bawah sadar sehingga nantinya memang akan betul-betul energi keikhlasan itu muncul dengan sendirinya gitu. Jadi itu salah satu cara menyembuhkan diri sendiri. Kalau kitanya sudah sampai di titik keikhlasan total, maka memaafkan jadi mudah. Itu akan otomatis dengan sendirinya. Kalau kita udah itu kan kayak memeluk diri sendiri, sayang-sayang ke diri kita sendiri gitu. Jadi kitanya dulu yang kasih cinta ke diri kita, sehingga nanti tahap memaafkan akan jalan dengan sendirinya. Atau saya juga biasanya minta Tuhan untuk memampukan saya, untuk memudahkan saya bisa memaafkan orang tertentu gitu. Kalau kita emang udah nggak bisa lagi, udah bingung cara memaafkan, ya undang Tuhan untuk membantu kita. Pasti Tuhan akan bantu, karena kita berhak bahagia dan move on menciptakan masa depan kita. Untuk bahagia yang sejati, itu nggak mungkin masih ada duri dalam diri kita yang belum terselesaikan gitu. Jadi kalau mau yang namanya bahagia sejati atau ya katakanlah merasakan damai, nyaman hatinya, duri itu perlu diselesaikan dulu gitu. Bisa sih kita nggak inget-inget, tapi ketika nanti inget ataupun nantinya jadi bom atom sendiri yang kapan-kapan kita inget terus jadi meledak, nah itu kan emosinya kita yang membuat kita jadi tidak merasa betul-betul bahagia yang sejati yang tanpa syarat. Karena melupakan, benar-benar melupakan tuh susah banget. Iya. Kan pasti itu namanya memori ya. Iya, Selama memori. ada memori kan, gimana caranya mau melupakan ya?
Ya pura-pura lupa aja paling gitu, nggak diinget-inget. Ya namanya juga cuma pura-pura ya, nggak akan permanen dan nggak menyembuhkan. Sesaat iya gitu, tapi untuk jangka panjang itu nggak akan betul-betul bisa sembuh gitu kan. Cuma luka sedikit dilupain lagi itu nanti kambuh lagi gitu. Nah, jadi cara memaafkan yang tepat itu seperti apa? Yang tepat adalah sesuai ukuran dan jadi nggak ada yang namanya tepat ya. Kita bisa belajar cara memaafkan dari banyak buku. Kita perlu menambah wawasan kita, pengetahuan tentang memaafkan. Ini banyak sekali buku psikologi yang membahas tentang itu. Dan pakai salah satu mungkin ada yang cocok dan akhirnya bisa betul-betul menyembuhkan. Biasanya sih memang kita perlu mengenali akhirnya diri kita sendiri, perlu memeluk dan menyayangi diri kita. Jadi kita sakit hati juga karena hubungan kita dengan diri kita itu kurang baik gitu. Orang yang bisa marah sama orang lain juga karena hubungan dia dengan dirinya sendiri kurang baik. Jadinya marah-marah gitu kan. Nah, jadi emang perlu kesadaran untuk menyadari jiwaku ini seperti apa sih gitu. Jiwaku pengennya apa gitu. Jadi kalau kita biasa cuma ngelihat orang lain gimana gitu, itu kan kita keluar misalnya untuk menyenangkan orang lain atau gimana, tapi hubungan kita dengan diri kita renggang. Nah, ini yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Oke, ini asik banget nih ya kayaknya ya. Belajar memaafkan diri sendiri, baru bisa memaafkan orang lain. Yes. Jadi kalau kalian mau memaafkan BK, tapi salah gue tuh sebenarnya apa? Nggak tahu kan? Terus gue harus minta maaf sama siapa? Sama nggak tahu juga. Tapi intinya kalau sakit hati sama orang, maafin orang itu, apalagi teman ya kan? Iya. Apalagi teman, daripada kehilangan teman, mendingan kita kehilangan musuh. Maafin diri sendiri. Nggak nyambung ya kalau BK, beda sama Vita Mindset Trainer yang ada di sebelah ini ya. Nah, tapi buat kalian yang pengen tahu lebih dalam, pengen konsultasi langsung dengan Vita, itu bisa kontak. Ini nomor kontaknya. Ya, ke admin saya. Nah, friend, jadi udah kita saksikan semua ya, bagaimana cara mengatasi luka hati. Khususnya dalam bisnis ini, case-nya tadi. Tapi kayaknya menurut BK sih, nggak cuma melulu soal bisnis deh. Kayaknya soal cinta juga kepake ya, bagaimana mengatasi luka hati supaya kita bisa bahagia gitu loh. Ya nggak, friend? Bener kan? Bener kan? Bener dong. Oke, sekian dulu ya episode unboxing kali ini tentang Unbox Mind, alias membuka pikiran kita. Yeay. Ya kan? Bersama tim Unboxing dan Unbox Mind bersama Vita Mindset Trainer. See you guys, thank you Fit. Dah.